Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan juga untuk meneruskan pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yukarriruha ulama salaf. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai racun hati. Kita masih insyaallah hari ini hari terakhir kita membahas mengenai pembahasan racun hati. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 racun hati. Racun hati yang pertama yang telah kita bahas tidaknya adalah fudulil kalam. Kebanyakan bicara akan membuat hati kita menjadi sakit, bahkan mati. Kemudian racun yang kedua adalah fuduli at-ta'am, banyak makan. Ketika seorang Bani Adam banyak mengisi perutnya dengan makanan tanpa adanya batasan, tanpa memperhatikan batasan yang seharusnya diperhatikan, maka itu salah satu bagian dari racun hati yang membuat hati seseorang jadi sakit dan mati pada akhirnya nanti. Kemudian ada juga yang racun yang kedua adalah fudulin nazar, banyakkan memandang. Ketika seseorang memandang dan kebanyakan dalam memandang, terutama memandang sesuatu yang tidak sepatutnya dia pandang, maka hal tersebut jika dibiarkan begitu saja akan membuat hati seseorang menjadi sakit dan menjadi mati pada suatu saat nanti. Yang terakhir, racun hati yang keempat adalah fudulil mukhalatah, kebanyakan bergaul. Kebanyakan bergaul dan kebanyakan berhubungan dengan orang lain. Yang masih jadi masalah sekarang adalah apakah salah ketika kita bergaul dengan orang lain? Apakah yang salah ketika kita bergaul dengan orang lain? Apakah ketika kita salah dalam pergaulan? Itu yang menjadi masalah. Dan insyaallah kita akan mencari jawabannya dalam kesempatan pada hari ini. Fudulil mukhalatah, kita banyak bergaul, kita banyak berinteraksi dengan orang lain, dalam arti bahwa kita ketika berinteraksi melebihi batas dari batas yang sewajarnya. Karena sesungguhnya agama Islam, agama kita ini mengatur segala aspek kehidupan, termasuk mengatur masalah interaksi. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan sesamanya. Islam mengatur bagaimana seorang berinteraksi dengan sesamanya. Batasan-batasan apa yang harus diperhatikan ketika seseorang berinteraksi. Itu yang harus kita ketahui. Ketika seseorang berinteraksi tanpa kemudian melihat batasan yang harus dia perhatikan. Ketika seorang berinteraksi secara melebihi batas, dan maka dua hal tadi, ketika seorang berinteraksi dengan melebihi batas dan tanpa memperhatikan rambu-rambu dalam berinteraksi, itu sesuatu yang menimbulkan masalah. Kenapa Islam mengatur interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya? Karena sungguhnya Islam, agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam tidak pernah sedikit pun juga menyelisih tabiat dari manusia itu sendiri. Tabiat manusia adalah hidup secara berkelompok. Tabiat manusia menyukai untuk berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi dengan orang lain. Dan manusia tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Karena manusia adalah makhluk sosial di satu sisi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa mungkin untuk hidup dengan sendiri tanpa berdampingan dengan orang lain. Oleh sebab itu
Islam mengatur sebuah interaksi. Bagaimana interaksi yang benar, bagaimana interaksi yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang muslim. Bahkan kita sebagai seorang muslim, kita harus berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan cara yang baik, berinteraksi dengan cara yang benar, berinteraksi dengan sebuah akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, sebagaimana kita berinteraksi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus melihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan samanya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang memusuhi dirinya, bagaimana akhlak Rasulullah. Oleh sebab itu di sini menunjukkan bahwa Islam mengatur interaksi kita dengan orang lain. Bahkan ya ikhwah, dijelaskan bahwa ketika kita tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama kita, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati kita sebagai orang yang imannya kurang. Rasulullah pernah mengatakan, pernah bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah bersumpah 3 kali. Sungguh bersumpah 1 kali sudah cukup, tapi di sini Rasulullah bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah bahwa seseorang tidak beriman, demi Allah seorang tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman adalah keimanan yang sempurna di sini. Maka para sahabat yang mendengar perkataan Rasulullah ini menjadi kaget. Man huwa ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu. Itu orang-orang yang disifat tidak beriman dengan Rasulullah adalah orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Itu menunjukkan bahwa Islam sedemikian indahnya mengatur interaksi antara seorang Bani Adam, seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Islam mendorong seseorang untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Islam mendorong seseorang untuk membantu orang lain, untuk menjadi orang yang kemudian bermanfaat bagi orang lain. Itulah Islam. Artinya Islam mendorong kita berinteraksi dengan cara yang baik. Dan Islam tidak pernah melarang kita untuk berinteraksi, selama kita memperhatikan rambu-rambunya. Oleh sebab itu sesuatu yang sangat disayangkan ketika banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian rajin mengaji misalnya, rajin beribadah, akan tapi tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya, tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan tetangganya, tidak bisa berinteraksi dengan teman kuliahnya. Itu yang sangat disayangkan. Padahal Islam mendorong kita untuk berinteraksi. Islam mendorong kita untuk bermuamalah dengan sesama kita dengan cara yang baik. Dan Islam mendorong kita untuk bermuamalah. Itulah indahnya ajaran kita, ajaran Islam. Bahwa sesungguhnya seseorang tidak dikatakan memiliki iman yang sempurna kecuali setelah dia bisa berinteraksi dengan sesamanya dengan cara yang baik. Bahkan dalam sebuah surat Allah Subhanahu berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang menunaikan salat. Bagaimana mungkin ada orang salat lalu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka? Itu pertanyaannya. Maka dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa saja yang dilaknat oleh Allah. Fawailul lil musallin, walaupun dia melakukan salat, walaupun dia mendirikan salat. Ayat selanjutnya gimana kira-kira? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang salatnya tidak khusyuk. Walladzina hum yura'una, dan orang-orang yang berbuat riya. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga ketika Allah melaknat mereka. Wa yamna'unal ma'un, dan melarang, dan mereka adalah orang-orang yang melarang untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Al-ma'un adalah sesuatu barang yang
seandainya barang tadi dipinjamkan kepada orang lain, barang tersebut tidak berkurang nilainya. Suatu barang yang bisa memberikan sebuah manfaat bagi orang lain ketika dipinjamkan pada orang lain. Akan tapi barang tadi ketika dipinjamkan pada orang lain tidak berkurang nilainya, tidak berkurang jumlahnya, tidak berkurang kualitasnya. Akan tetapi orang tadi tidak mau memberikan pinjaman barang tadi. Misalnya gambarannya gini, suatu saat kalian telah menikah. Alhamdulillah ketika kalian menikah, kalian diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membeli semua peralatan dapur kalian. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar kalian punya. Tetangga kalian sama-sama baru nikah. Akan tapi nasibnya berbeda dengan kalian. Ketika tetangga kalian punya yang baru nikah tadi, teman ngaji kalian misalnya, kedatangan tamu dari luar kota. Tamunya agak banyak karena mereka nggak punya uang untuk beli piring misalnya. Mereka bingung bagaimana memuliakan tamu mereka. Lalu tetangga kalian datang ke tempat kalian, "Mas, mau pinjem piring." Terus kalian bilang, "Saya nggak akan pinjemin ke kalian, eman-eman piringnya." Ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melarang untuk memberikan pinjaman kepada orang lain yang pinjaman tadi bisa memberikan manfaat pada orang lain. Al-ma'un. Dan seandainya barang tadi dipinjamkan, barang tadi tidak akan berkurang kualitasnya dan kuantitasnya. Piring kalau dipinjemin ke orang lain, kira-kira apakah kalau piring dipinjemin ke orang lain, kita pinjemin satu piring dibalikin tinggal setengah piringnya? Tidak. Kemudian apakah ketika kita minjemin piring pada tetangga kita, piring yang mahal misalnya, yang buatan dari peninggalan dinasti Qin, peninggalan zaman bahula, yang kemudian apakah ketika kalian minjemin piring pada tetangga kalian, ketika piring tadi dipinjamkan dan dikembalikan pada kalian, dan kalian memakan dengan piring tadi, rasa makanan tadi menjadi berbeda? Tidak. Disinilah bagaimana Islam mengatur muamalah yang baik. Tidak boleh seseorang Muslim bermuamalah dengan cara yang buruk pada sesamanya. Bahkan wajib bagi seorang Muslim untuk berbuat baik pada sesamanya. Berbuat baik pada sesamanya, terutama jika orang tersebut juga berbuat baik pada diri kita. Jadi tidak sepatutnya seseorang membalas sebuah kebaikan dengan keburukan. Wajib bagi seorang untuk membalas sebuah kebaikan dengan kebaikan yang semisalnya, atau jika mampu untuk memberikan kebaikan yang lebih baik dari kebaikan yang diberikan oleh saudaranya. Dan itulah bagaimana Islam mengatur cara bermuamalah yang baik dengan sesamanya, mengatur bagaimana cara berinteraksi, mengatur bagaimana cara bergaul. Jadi masalah di sini yang termasuk dari racun hati adalah fudulil mukhalatah, kebanyakan bergaul. Jadi masalah di sini yang masuk dari racun hati adalah bukan karena kita banyak bergaul, tidak. Tetapi di sini jadi masalah adalah ketika kita salah dalam bergaul. Ketika salah dalam bergaul, itulah yang dimaksud dengan mu'alif di sini adalah racun hati. Ketika kita banyak bergaul dan tanpa memperhatikan batas-batasnya. Ketika kita banyak bergaul sehingga menjadikan diri kita menjadi orang yang sangat terbuka. Bergaul dengan siapa saja, bergaul kapan saja, itu yang tercela. Dan kita bergaul tanpa memberikan batas-batas yang jelas, itu yang jadi masalah. Dalam bab ini fudulil mukhalatah, mu'alif menyebutkan 3 masalah besar. Mu'alif menyebutkan 2 masalah saja, 2 pembahasan saja. Pembahasan pertama terkait dengan hakikatu fudulil mukhalatah wa mafasiduha, hakikat dari kebanyakan memandang, kebanyakan bergaul. Kebanyakan bergaul hakikatnya seperti apa sih? Dan bagaimana
dampak buruk dari ketika seseorang kebanyakan bergaul dan tidak memperhatikan rambu-rambu dan batasan dalam pergaulan. Itu masalah. Itu masalah yang pertama. Masalah yang pertama adalah hakikat dari fudulil mukhalatah. Hakikatnya seperti apa? Kata mu'allif di sini, fudulil mukhalatah hiya da'ul 'udal al-jalibu likulli syarrin. Ketika seseorang banyak bergaul, katanya, banyak bergaul yang kemudian tanpa memperhatikan rambu-rambu dan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, hiya ad-da'. Pada hakikatnya ada sebuah sebuah penyakit. Ketika kita banyak bergaul, sebuah penyakit. Apakah penyakit biasa atau penyakit yang luar biasa? Penyakit kronis atau penyakit yang biasa? Tidak. Penyakit ad-da'ul 'udal. Penyakit yang sangat berbahaya. Ketika seseorang bergaul sebagaimana diperintahkan oleh syariat, akan tetapi bergaulnya tadi tidak memperhatikan rambu-rambu syariat, bahkan terkesan menerjang rambu-rambu syariat, maka itu adalah da'ul 'udal. Penyakit yang sangat berbahaya. Al-jalibu likulli syarrin, yang bisa mendatangkan banyak sekali keburukan. Lalu apa saja keburukannya? Keburukannya paling tidak mu'allif menyebutkan ada 4 keburukan di sini. Keburukan yang pertama, wa kam salibat al-mukhalatatu wal mu'asyaratu min ni'matin. Begitu banyak tercabutnya kenikmatan-kenikmatan yang disebabkan karena kesalahan dalam bergaul ini. Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut keberkahan di dalam diri kita ketika kita salah dalam bergaul. Harusnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang bisa menasihati kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Akan tapi ketika kita salah bergaul, menyebabkan kita dijabutnya keberkahan dalam diri kita, dijabutnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan dalam diri kita. Itu yang pertama, keburukan yang pertama. Jadi Allah mencabut kenikmatan dalam diri kita ketika kita salah dalam bergaul. Yang kedua, wa kam zara'at min adawatin, dan betapa banyak tertanam, betapa banyak muncul dari kesalahan dalam bergaul tadi, muncul sebuah permusuhan karena kita salah dalam bergaul. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita memiliki saudara kita semuanya saleh, orang-orang yang baik, tapi kebetulan kita salah dalam bergaul dan kita menjadi orang yang tidak saleh. Apa yang terjadi? Yang menyebabkan ketika kita bergaul dengan orang tidak saleh, orang tidak benar, menyebabkan kita tertular menjadi orang yang tidak benar juga, dan menyebabkan kita menjadi musuh bagi saudara kita sendiri. Dan begitu banyak permusuhan, begitu banyak pertumpahan darah yang disebabkan karena kesalahan dalam bergaul. Yang kesalahan dalam bergaul tadi menyebabkan seseorang berubah akhlaknya dan menyebabkan orang tadi bermusuh dengan saudaranya. Jadi kesalahan yang mafasid yang kedua, keburukan yang kedua ketika kita salah dalam bergaul adalah tertanamnya sebuah permusuhan antara kita dengan saudara kita. Permusuhan yang seharusnya tidak terjadi, permusuhan yang bermula dari karena kita salah dalam bergaul. Yang ketiga, wa kam gharasat fil qalbi min hazazatin tazulul jibal rasiyah. Dan begitu banyak tertanam dalam hati seseorang ketika seorang salah bergaul sebuah hazazah, sebuah ketinggian yang tazulul jibal rasiyah,
yang sampai-sampai kedengkian tadi bisa meruntuhkan sebuah gunung yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ahli dengki, yang hobinya mendengki, yang hobinya mencela saudaranya sesama muslim, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang hobinya memfitnah orang lain, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang hobinya kemudian menyebarkan kil wa qal, menyebarkan kabar burung, menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar, maka sungguhnya hal tersebut menyebabkan pergaulan kita yang tadi salah, menanamkan kedengkian di dalam jiwa kita. Dan kedengkian tadi tidak disebabkan karena kesalahan kita dalam bergaul. Kemudian yang keempat, kerusakan yang keempat ketika kita salah dalam bergaul. Fa fi fudulil mukhalatah, ketika kita kebanyakan dan dalam bergaul dan tidak memperhatikan rambu-rambu dan batasan dalam pergaulan, maka khasaratud dunya wal akhirah, pada hakikatnya akan mendatangkan sebuah khasarah, kerugian bagi diri kita. Kerugian bukan saja di dunia, akan tetapi kerugian di akhirat kelak. Dan itulah 4 hal yang merupakan dampak, merupakan keburukan-keburukan ketika kita salah dalam bergaul. Ketika kita dalam pergaulan kita tidak memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ketika kita menerjang rambu-rambu yang telah Allah tetapkan dalam pergaulan, maka kita akan mendapatkan 4 hal tadi. Waliyadzubillah. Itu adalah masalah atau pembahasan yang pertama dari 2 pembahasan. Lalu pembahasan yang kedua atau pembahasan yang terakhir dalam pembahasan kita mengenai fudulil mukhalatah adalah asnafun nas. Qabla an tukhalituhum, kita harus memperhatikan macam-macam golongan dalam manusia sebelum kita bergaul. Artinya apa? Sebelum kita bergaul, kita harus paham, kita harus bisa mengklasifikasikan teman-teman kita. Kita harus bisa mengklasifikasikan masyarakat yang ada di sekitar kita menjadi beberapa golongan. Ketika kita bisa mengklasifikasikan mereka menjadi beberapa golongan, kita bisa menghukumi, kita bisa mensikapi bagaimana cara kita bergaul dengan mereka. Tidak bisa ketika kita bergaul dengan semua orang, kita bergaul dengan cara yang sama. Tidak bisa. Tentunya sebagaimana misalnya kalian memiliki teman dekat, tidak mungkin kalian bergaul dengan teman dekat kalian sama halnya kalian bergaul dengan orang yang baru kalian kenal. Tentunya tidak mungkin. Sebagaimana kita juga harus bisa mengklasifikasikan manusia dengan tujuan kita bisa menyikapi bagaimana kita akan bergaul dengan mereka. Di sini mu'alif menyebutkan bahwa manusia terbagi menjadi 4 golongan. Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala dalam kitab ini menyebutkan manusia menjadi 4 golongan. Golongan apa saja? Yang pertama, kata Syekh, ahaduhuma man mukhalatuhu kal ghida. Itu orang-orang yang ketika kita bergaul dengan mereka diibaratkan makanan bagi diri kita. Kira-kira kita bisa nggak hidup tanpa makanan? Kita tidak bisa hidup kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan sebagai wasilah untuk kita hidup. Kira-kira misalnya kalau ada orang mogok makan, misalnya mogok makan, salah seorang di antara kalian ngebet pingin nikah,
saya minta dinikahin. Kata orang tuanya, kamu masih kecil nak. Terus dia marah-marah mogok makan. Kira-kira ketika dia mogok makan, hal tersebut mengancam jiwanya atau tidak? Iya. Walaupun hidup dan mati yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan sebagai wasilah, sebagai sarana bagi seorang hidup. Di sini al-mukhalatatu kal-ghida. Orang-orang yang diibaratkan ketika kita bergaul dengannya, kita ibaratnya sebagai sebuah makanan bagi kita. Artinya ketika kita tidak makan, kita akan mati. Dan sebagaimana kita tidak makan, kita menjadi mati. Diibaratkan ketika kita tidak bergaul dengan mereka, kita akan menjadi mati. La yastaghni anhu fil yawmi wal lailati. Yaitu ketika kita tidak akan pernah bisa bergaul, kita tidak akan pernah bisa bergaul tanpa dirinya, tanpa mereka, dan kita harus bergaul dengan dirinya. Hakada ala dawam, dan kita harus bergaul dengan mereka secara terus menerus. Siapa mereka? Mereka adalah wahum al-ulama'u billah, dan mereka adalah para ulama, para ahlul ilm. Mereka adalah orang-orang yang kita kembali pada mereka, kembali pada fatwa-fatwa mereka. Mereka adalah pelita bagi diri kita, menunjuki jalan kita supaya kita tidak tersesat di kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Siapakah ulama ya ikhwah di sini? Apakah ulama adalah orang yang bersorban? Apakah ulama adalah orang yang bergelar kiai haji? Atau ulama yang memakai peci putih? Apakah ulama adalah orang yang duduk di majelis ulama Indonesia? Tidak. Ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah batasan siapakah ulama. Ulama seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu, akan tapi mereka dengan ilmunya tadi disertai dengan perasaan al-khasyah, perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dapatkan orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak, akan tapi dengan ilmunya tadi orang tadi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyaknya ilmu, dia semakin kurang ajar pada Allah. Semakin banyak gelarnya, semakin panjang gelarnya, dia semakin kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi walaupun banyak ilmunya tidak bisa dikatakan sebagai seorang ulama. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan dia memiliki sebuah perasaan khasyah, perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama yang kita harus bergaul dengan mereka, yang kita harus duduk di majelisnya mereka, menimba ilmu dari mereka, belajar dari perasaan khasyah mereka, bagaimana cara mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perasaan takut mereka menjauhkan diri mereka dari siksa api neraka, bagaimana perasaan takut mereka menjauhkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Itulah para ulama yang kita harus belajar bukan saja dari ilmu mereka, akan tetapi kita juga harus belajar dari akhlak mereka, dari sikap mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak mereka pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak mereka pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang pertama. Kita harus bergaul dengan mereka. Ibaratnya kita bergaul dengan mereka seperti halnya kita makan. Ketika kita tidak bergaul dengan mereka, kita akan mati. Hati kita akan mati, karena hati kita tidak mendapatkan sebuah pencerahan. Lalu hukumnya bagaimana ketika kita bergaul dengan mereka? Mukhalafatuhum ribhu kulla ribhi. Dan ketika kita bergaul dengan mereka, kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, mendapatkan sebuah keuntungan dan keberuntungan yang sangat banyak. Jadi keberuntungan kita, keuntungan kita bukan ditentukan oleh
datangnya waktu. Banyak yang bilang bahwa di tahun baru ini, kata orang-orang, di tahun naga air adalah tahun keberuntungan. Keberuntungan kita bukan ditentukan oleh waktu, bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai, akan tetapi keberuntungan kita ditentukan oleh bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memilih jalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pilihan kepada kita. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jalan yang membawa seseorang pada neraka dan jalan yang membawa seseorang pada surga. Dan keberuntungan kita ditentukan bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Termasuk keberuntungan kita adalah ketika kita bisa memilih bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Jadi keberuntungan kita tidak ditentukan dengan tahun, tidak ditentukan dengan zodiak kita, tidak ditentukan dengan sio kita dan sebagainya, tidak. Akan tapi ditentukan oleh bagaimana cara kita bersikap. Itu yang pertama. Golongan yang pertama yaitu ketika seorang bergaul dengan orang yang diibaratkan sebagai sebuah makanan, dan kita harus bergaul dengan mereka. Yang kedua, al-qismu tsani. Orang manusia golongan kedua adalah man mukhalafatuhu kaddawa. Orang-orang yang diibaratkan sebagaimana obat. Kalau kita kira-kira makan obat, kita makan obat pas sakit atau pas sehat? Pas sakit, ya tidak. Tidak ada kalau ada orang makan obat pas sehat, itu ibaratnya nyari penyakit. Karena obat adalah hakikatnya adalah penyakitnya, tidak. Obat sesungguhnya tidak menyembuhkan penyakit, akan tapi semakin menambah penyakit dalam diri kita. Orang makan obat pas sehat ibaratnya mencari penyakit. Dan ibaratnya di sini orang jenis kedua, man mukhalafatuhu kaddawa. Orang-orang yang kita harus bergaul dengan mereka, akan tapi pergaulan kita dengan mereka sebagaimana kita meminum obat. Artinya kita bergaul dengan mereka ketika kita membutuhkan mereka. Jadi kita tidak dituntut bergaul dengan mereka setiap waktu dan setiap zaman dan setiap tempat. Tidak. Akan tapi kita bergaul dengan mereka ketika kita membutuhkan mereka. Yahtaju ilaihi indal marad. Kita membutuhkan obat ketika kita sakit, dan kita bergaul dengan mereka ketika kita membutuhkan mereka. Siapa mereka? Wahum man la yastaghni an mukhalafatuhum. Yaitu mereka adalah orang-orang yang kita tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Fi maslahatil ma'ashi, dalam kebaikan kehidupan kita. Gampangannya gini aja. Kita memiliki sebuah perusahaan. Tentunya perusahaan memiliki sebuah laporan keuangan, ya tidak. Memiliki sebuah laporan cash flow, uang masuk, uang keluar. Kemudian tentunya kita di akhir tahun kita membutuhkan seorang akuntan misalnya untuk mengaudit kesehatan dari perusahaan kita. Di sini ketika kita bergaul, ketika kita berinteraksi dengan seorang profesional di sini, seorang akuntan, apa kita bergaul dengan mereka setiap hari, nelpon mereka, SMS mereka, minta nasihat mereka? Tidak. Kita bergaul ketika kita membutuhkan mereka. Contoh lain ketika kita punya mobil. Apakah kita setiap hari harus berkunjung pada seorang mekanik, pada seorang ke bengkel? Tidak. Akan tapi kita berkunjung ke bengkel, ke seorang mekanik kapan? Ketika mobil kita membutuhkan perawatan. Ya tidak. Kemudian dokter. Apakah kita ketika bergaul dengan seorang dokter misalnya, kita bergaul dengan seorang dokter setiap hari bergaul dengan seorang dokter? Tidak. Seorang pasien bergaul dengan dokter kapan kira-kira? Ketika sakit.
Jadi kita membutuhkan mereka ketika di saat-saat tertentu. Yang di sini mu'allif menyebutkan man mukhalatatuhu kaddawa. Diibaratkan kita bergaul dengan mereka sebagaimana kita minum obat. Tidak setiap saat kita minum obat, akan tetapi kita minum obat ketika kita membutuhkan obat. Itu yang kedua. Man mukhalatatuhu kaddawa. Jadi hukumnya gimana? Hukumnya kita bisa bermuamalah dengan mereka ketika kita membutuhkan mereka. Boleh-boleh saja kita bermuamalah dengan mereka. Lalu bagaimana jika ada seorang dokter dan dia adalah seorang ulama? Bagaimana? Tentunya lebih di sini. Jadi bisa porsinya di dua. Kita bergaul dengan dia sebagai seorang dokter dan sebagai seorang ulama. Mungkin enggak ada seorang dokter dan seorang ulama. Sangat mungkin. Jika seorang dokter tadi kemudian ketika masa kuliahnya rajin mengaji dengan sungguh-sungguh, insya Allah ketika Allah SWT memberikan sebuah hidayah dan memberikan sebuah taufiknya, Allah SWT menjadikan dia seorang dokter dan juga seorang ulama. Ana memiliki seorang syekh di Yaman. Mungkin kalian pernah dengar, beliau bernama Abdul Majid Al-Zindani. Dia seorang ulama yang sangat terkenal di Yaman. Dan dia adalah seorang dokter juga, seorang apoteker yang sangat hebat. Kalau kita lihat kliniknya, di pagi hari dia mengajar dan di sore hari dia sibuk di kliniknya. Kalau kita melihat kliniknya, subhanallah, banyak sekali orang datang ke tempatnya. Sampai dia telah menemukan sebuah ramuan yang bisa melumpuhkan dari virus HIV. Orang-orang banyak datang dari ke tempat beliau. Bukan saja dari Yaman, bahkan orang-orang dari luar Yaman, orang-orang dari Saudi, orang-orang dari Mesir banyak datang ke tempat beliau. Bahkan kita sempat bertemu dengan salah satu dosen di UI. Ketika Anda berkenalan dengan beliau, dia orang Saudi. Dia pernah menceritakan kepada Anda bahwa dia sering bolak-balik ke Yaman, dari Saudi ke Yaman, mengantar ayahnya yang waktu itu kena penyakit hepatitis untuk berobat ke ini, seorang ulama yang juga seorang dokter. Jadi bagaimana insya Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik pada seseorang dan bukan sesuatu yang mustahil, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik pada kalian yang suatu hari nanti jika kalian rajin dalam mengaji dan rajin dalam belajar juga, insya Allah menjadikan kalian sebagai seorang dokter juga dan sebagai seorang ulama jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya pada kalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qismu salis. Golongan yang ketiga adalah man mukhalatuhu kadda'i. Orang-orang yang kemudian ketika kita bergaul dengannya, diibaratkan kita memakan sebuah memakan sebuah penyakit. Ala ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fihi. Yang penyakit tadi sangat terkait dengan bagaimana dengan siapa kita bergaul. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ibaratnya kita ketika bergaul dengannya ibaratkan kita bergaul dengan meminum sebuah penyakit. Artinya apa? Ketika kita bergaul dengannya ibaratnya kita cari penyakit, cari masalah. Itu kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sibuk dengan aib orang lain. Orang-orang yang selalu sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Orang yang selalu menghiasi dirinya dengan perasaan dengki, menghiasi dirinya dengan kil waqal, dengan kabar burung. Orang-orang yang selalu menghiasi dirinya dengan ghibah, dengan namimah dan sebagainya. Fahada
idza tamakkanat minka, dan ketika kita bergaul dengannya, mukhalafatuhu wa ittisalat fahiya maradul mauti wal mukhawwaf. Jika kita bergaul dengannya, maka diibaratkan kita mencari sebuah penyakit yang bisa mengantarkan kita pada kematian kita, kematian yang sangat menakutkan. Itu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menghiasi diri mereka dengan perbuatan maksiat. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sibuk dengan maksiat mereka, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sibuk dengan maksiat, ibaratnya kita bergaul dengan penyakit, mendatangkan penyakit dalam diri kita. Oleh sebab itu benar kata orang-orang Arab. Orang-orang Arab memiliki sebuah pepatah, man jalis janis. Barang siapa yang jalis, barang siapa yang jalis, yang duduk dengan seseorang, maka ibaratnya orang tersebut adalah satu jenis dengan orang tersebut. Artinya apa? Kalau kita mau melihat bagaimana hakikat dari seseorang, maka lihatlah siapa orang yang duduk di sebelahnya. Maka benar kata pepatah Arab, man jalis jalis. Dan dikatakan Rasulullah SAW, al arwahu junudun mujannadah. Dan arwah kita ya ikhwah diibaratkan sebagaimana junud, sebagaimana tentara yang mujannadah, tentara yang berbaris rapi, yang berbaris bersaf-saf, yang berbaris berkelompok-kelompok. Batalion satu dengan batalion yang lainnya tidak pernah bersatu. Jadi al-arwah junudun mujannadah, yang namanya arwah kita ya ikhwah diibaratkan tentara yang berbaris dengan rapi dan berbaris dengan sangat rapi. Ibaratnya gini, kalau dalam sebuah batalion baret merah, mungkin ya yang namanya tentara baret ungu ada dalam barisan baret merah, gampangannya gitu. Tidak mungkin. Oleh sebab itu tidak mungkin yang namanya orang-orang yang dikatakan orang yang soleh bergaul dengan orang yang toleh, orang-orang yang bersibuk dengan maksiat, itu tidak mungkin. Mungkin nggak yang namanya singa berjalan beriringan dengan gerombolan kambing hutan? Tidak akan pernah mungkin. Oleh sebab itu tidak mungkin ya ikhwah seorang yang soleh bergaul dengan orang yang berbuat maksiat. Oleh sebab itu jika kita ingin melihat saudara kita, teman kita, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Oleh sebab itu ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang sibuk bermaksiat, maka diibaratkan pergaulan kita dengannya diibaratkan sebuah penyakit. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qismur rabi'. Golongan yang keempat adalah man mukhalatatu al-halak kulluh. Orang-orang yang kita bergaul dengannya, ibaratnya ketika kita bergaul dengannya, kita akan mendapatkan sebuah kehancuran. Yang pertama tadi, diibaratkan kita bergaul dengan orang-orang yang diibaratkan sebuah makanan. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Yang kedua, diibaratkan kita bergaul dengan orang-orang yang seperti obat. Kita harus minum obat ketika kita sakit. Kita harus bergaul dengannya ketika kita membutuhkannya, demi sebuah kebaikan, kemaslahatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita bergaul dengan orang-orang diibaratkan kita bergaul dengannya sebagaimana kita bergaul dengan meminum sebuah penyakit, sebuah racun. Jika kita bergaul dengannya, ibaratnya kita meminum sebuah racun. Yang keempat, kita bergaul dengan orang-orang yang diibaratkan sebuah kehancuran. Kita bergaul dengannya, kita pasti akan hancur. Fahiya bimanzilati aklis sum. Kita bergaul dengannya, diibaratkan kita makan racun, makan penyakit. Kalau yang ketiga tadi,
Beda yang ketiga dengan yang keempat adalah, yang ketiga adalah kita diibaratkan mendekati sebuah penyakit. Yang keempat, kita diibaratkan memakan sebuah racun. Artinya apa? Kita akan mendapatkan sebuah kehancuran. Fa idza tafaqa li aqlihi, jika kita tidak sengaja untuk bergaul dengannya, orang-orang yang mendatangkan kehancuran bagi kita, turiyak, maka kita akan merugi. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan pada kehancuran dalam diri kita, kehancuran dunia kita dan di akhirat kita terutama, maka itulah sebuah kerugian. Wa illa, jika tidak, maka fa ahsanallahu al-azab, maka artinya adalah inna lillahi, maka sebuah kematian bagi diri kita. Siapa mereka yang sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang jika kita bergaul dengannya diibaratkan kita mencari sebuah kehancuran? Wahum ahlul bid'ah wad dalalah. Mereka adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang mengajak kita pada sebuah kebid'ahan. Artinya apa? Orang-orang yang kemudian melakukan sebuah amalan, yang amalan tadi menambah dari syariat Islam, seolah-olah syariat ini belum sempurna. Atau orang tadi mengurang-urangi dari sebuah syariat, seolah-olah syariat Islam tadi tidak pas sehingga harus dikurangi. Maka itu adalah ahlul bid'ah. Fayaj'aluna sunnata bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang menganggap sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah bid'ah. Sesuatu yang jelas-jelas sebuah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diolok-olok, diejek-ejek. Ada orang memakai hijab sesuai dengan tuntunan syariat, diejek-ejek, seolah-olah itu sebagai sesuatu yang bid'ah. Ada seseorang memelihara jenggot misalnya, diejek-ejek, dianggap sesuatu yang bid'ah. Ada seseorang yang kemudian memakai pakaian sesuai dengan syariat, diejek-ejek dan dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Dan orang tadi menganggap wal bid'atu sunnah, dan menganggap kebalikannya, menganggap sesuatu yang bid'ah sebagai sesuatu yang sunnah. Maka orang tadi adalah orang-orang yang kita bergaul dengannya diibaratkan sebagai kita mencari sebuah kehancuran. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyata war rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah afiat, berikan sebuah kebaikan, dan berikan sebuah rahmah, berikan sebuah rahmatnya pada kita semua, sehingga kita ditunjuki pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergaul dengan cara yang baik, untuk bisa memilih teman yang baik bagi diri kita, dan semoga kita bisa menjauhi 4 racun hati, yaitu fudulil nazar, fudulil kalam, fudulil mukhalatah, dan fudulil ta'am. Semua kita bisa menjauhinya, dan semua kita bisa menghidupkan hati kita. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Dalam pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai cara-cara atau wasilah-wasilah atau kiat-kiat untuk menghidupkan hati kita, beserta dengan makanan-makanan bagi hati kita. Setelah kita membahas dalam pertemuan sebelumnya, dalam pertemuan hari ini mengenai racun-racun hati, maka kita akan membahas mengenai obatnya, atau sesuatu yang bisa menghidupkan hati kita dan memberikan kehidupan bagi hati kita. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ilahuna sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin.